Tema yang akan kita angkat pada kultum singkat malam hari ini adalah nilai yang terkandung dalam ibadah puasa kaitannya dengan surat At-Takatsur dan surat Al-Zalzalah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam betul sekelompok orang yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zalzalah dan surat At-Takatsur. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mengumpulkan harta sampai-sampai seakan-akan mereka mengira mereka akan hidup abadi. Jadi, kalaulah bisa mereka mengumpulkan harta untuk hidup 100 tahun, mereka akan kumpulkan. Kalau bisa hartanya itu cukup untuk hidup 200 tahun. Kalau bisa cukup untuk 300 tahun dan seterusnya. Jadi tidak ada habis-habisnya dalam mengumpulkan harta. Kemudian setelah harta bendanya terkumpul, mereka hitung-hitung ya, harta yang mereka kumpulkan itu jangan sampai ada yang keluar bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi sudahlah dia kumpulkan harta begitu banyak, tidak ada habis-habisnya. Kemudian sifat dia dalam membelanjakan harta tersebut sangat pelit, sangat kikir. Tentang orang-orang ini Allah berfirman, Alhaakumut takatsur, telah membinasahkan kalian perilaku memperbanyak harta seperti itu. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang orang-orang yang pada akhirnya mereka akan diikat di tiang-tiang neraka dan dibakar sampai bagian terdalam dirinya. Dalam surat Al-Lumazah itu diceritakan mereka akan diikat pada tiang-tiang yang kokoh di dalam neraka, kemudian mereka dibakar, dan yang terbakar bukan hanya kulit dan daging saja, tapi sampai pada jantung mereka pun terbakar. Betapa kerasnya ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang ini. Dan ciri-ciri orang yang akhirnya akan seperti ini, Allah katakan apa? Alladzi jama'a malahu wa'addada. Mereka yang mengumpulkan harta kemudian menghitung-hitungnya. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang seperti ini, orang-orang yang hidup seperti ini, orang-orang yang memiliki mental dalam mengumpulkan harta seperti ini adalah mereka yang tidak pernah berpuasa. Mereka yang tidak mengerti nilai dari puasa. Puasa itu adalah cara yang Allah berikan agar kita memahami bahwa sejatinya manusia itu kodratnya adalah bersikap qanaah dan zuhud. Qanaah itu artinya merasa cukup. Zuhud itu artinya tidak mengambil dari dunia kecuali apa yang dia butuhkan. Kita umpamakan saja seperti di siang hari Ramadan, kita haus, kita lapar, kemudian kita berandai-andai, wah nanti maghrib makan ini, makan itu, minum ini, minum itu, banyak sekali. Tapi sampainya di waktu maghrib hanya beberapa gelas ya, atau mungkin 1 gelas saja, kemudian beberapa butir kurma, beberapa gorengan, perut sudah kenyang. Nah, ternyata lapar yang kita rasakan tadi siang itu ternyata lapar mata, dan itu bukan lapar yang sesungguhnya. Lapar sesungguhnya ternyata lapar perut itu ternyata yang maghrib itu, yang dia tuntas hanya dengan beberapa teguk air dan beberapa makanan. Sedangkan yang tadi siang itu adalah lapar mata. Nah, orang-orang yang berlaku seperti yang Allah jelaskan dalam surat At-Takatsur dan surat Al-Zalzalah tadi, Al-Lumazah, adalah mereka yang hidupnya itu disetir oleh rasa lapar mata tadi. Hidupnya disetir oleh keinginan untuk memenuhi fata morgana kehidupan. Seakan-akan mereka akan hidup selamanya. Atau semisal pernah tidak Bapak Ibu sekalian kita berpikir, atau begini, dalam surat An-Naba Allah mengatakan tentang satu hari yang pasti, di mana Allah tidak pernah mengatakan
tentang kepastian suatu hari kecuali hari tersebut. Dzalikal yaumul haq, itulah hari yang benar, hari yang pasti, hari yang benar-benar akan terjadi. Jadi satu-satunya hari yang benar-benar akan terjadi hanya satu hari, yaitu apa? Hari di mana kita akan binasa dan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Jadi hari kematian kita itu pasti. Ya. Sejalan dengan itu, setelah dimatikan kita akan dibangkitkan kembali. Itu adalah hari yang pasti. Adapun hari ini tidak pasti. Artinya apa? Kita tidak pasti akan menyelesaikan hari ini dengan tuntas. Katakanlah hari ini tuntas pada jam 12.00. Apakah kita bisa menjamin bahwasannya kita akan menyelesaikan hari ini dengan tuntas? Kan tidak. Apalagi hari esok, apalagi esoknya lagi. Tapi pikir kita, hati kita, energi kita kadangkala habis untuk memikirkan dan bertindak demi memenuhi pikiran kita tentang hari-hari yang tidak pasti tersebut. Tapi pikir kita, hati kita lalai tentang hari yang yang pasti. Kita bekerja, kita berlaku, kita bertindak dari bangun tidur sampai tidur lagi, seringkali mayoritasnya untuk hari-hari yang tidak pasti. Gimana besok, gimana minggu depan, gimana bulan depan, gimana tahun depan. Tapi berapa persen dari waktu kita, dari energi kita, kita habiskan untuk hari yang pasti tadi. Jadi berpuasa itu mengajarkan kita untuk bersikap qanaah, sehingga sedikit yang kita miliki kita sudah merasa cukup. Dan itu tidak cukup hanya dengan pengetahuan, itu perlu pembelajaran. Maka bulan Ramadan disebut bulan pembelajaran. Siapa yang diajari, siapa yang mengajari? Yang mengajari adalah diri kita sendiri, yang diajari adalah diri kita sendiri. Jadi kalau Ramadan itu disebut bulan tarbiyah, bulan pendidikan, maka yang mendidik adalah diri kita sendiri, yang dididik adalah diri kita sendiri. Kurikulumnya Allah yang menyiapkan. Apa itu? Puasa. Jadi orang yang berpuasa dan mengambil nilai dari puasa, dia akan hidup dengan qanaah. Maka fahamlah kita kenapa kemudian Nabi itu bersabda, kalaulah seseorang pada hari itu dia memiliki makanan untuk mengganjal perutnya, dia memiliki minum untuk menghilangkan dahaganya, dia memiliki pakaian untuk menutupi auratnya, dan dia memiliki atap untuk menaungi dari sengatan matahari, maka faka'anna wa malakat dunya wa ma fiha, maka haruslah dia menganggap dirinya itu memiliki dunia dan seisinya. Itu hidup qanaah, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau hari ini kita bisa makan, bisa minum, punya tempat bernaung, maka harusnya dalam hati kita sudah merasa sebagai orang yang paling cukup. Nah, itu kan merasa cukup, itu kan qanaah. Nah, qanaah itu adalah pribadi yang berpuasa. Nah, qanaah ini mudah kita ucapkan tapi susah untuk kemudian benar-benar mewujud dalam sikap kita. Maka dia tidak hanya diucapkan dan diperbincangkan, tapi dia harus dilatih. Harus dilatih. Kita harus mendidik diri kita untuk bersikap qanaah. Dengan cara apa? Berpuasa tadi. Kan kita itu kalau bisa ngunyah setiap hari, kita pengen ngunyah terus. Kalau bisa nafsu manusia, apalagi laki-laki, ya, soal perut dan di bawah perut, kalau bisa berhubungan dengan siapapun. Tapi ternyata kebutuhan kita itu hanya sedikit dibandingkan kemauan, kan gitu. Seperti yang kita analogikan di awal tadi. Maka bersikap qanaah adalah nilai yang kita petik dari ibadah puasa. Jadi ibadah puasa adalah ibadah yang mengajarkan kita bersikap qanaah dan bersikap zuhud. Sahabat Utsman bin Affan dan sahabat Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat lain yang kaya raya itu adalah mereka yang menghabiskan harinya untuk berusaha miskin, tapi nggak miskin-miskin, Bang. Maksudnya apa? Maksudnya mereka itu menginfakkan hartanya setiap hari. Mereka bekerja, kemudian mengambil sedikit dari hasil pekerjaan dia untuk dirinya dan keluarga, lebih dari itu dia infakkan, dia sedekahkan. Tapi kemudian karena dia bekerja keras, akhirnya dia terpaksa kaya lagi, kemudian dia infakkan lagi. Artinya dalam hidup kita boleh
miskin, kita boleh kaya, tapi orang miskin yang zuhud, yang qanaah adalah orang miskin yang merasa cukup dengan apa yang Allah titipkan bagi dirinya, dan dia tidak menghinakan diri dengan meminta-minta kepada orang lain. Orang kaya yang zuhud adalah orang kaya yang tidak mengambil lebih dari harta kekayaannya, melebihi apa yang dia inginkan, lebih dari apa yang dia butuhkan dan keluarganya. Lebih daripada itu dia infakkan fisabilillah. Jadi zuhud, qanaah adalah nilai dari ibadah puasa yang bukan hanya harus dimiliki oleh orang yang miskin, bahkan yang paling membutuhkan sikap zuhud dan qanaah adalah orang-orang yang Allah titipkan harta. Karena harta tanpa sikap zuhud, tanpa sikap qanaah, tanpa mental pribadi yang berpuasa, maka harta tersebut hanya akan membinasakan diri kita sendiri. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala setelah Allah takdir kita termasuk orang-orang yang berpuasa, Allah juga beri hidayah kita untuk dapat memetik nilai-nilai yang begitu agung dari ibadah puasa tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari ancaman yang Allah firmankan dalam surat At-Takatsur dan surat Al-Zalzalah. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.